Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas kembali renungan tentang pembelahan Laut Merah. Sebelumnya kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik kami, memelihara kami, melindungi kami, menyelamatkan kami dari segala orang jahat, tolong kematian, roh dunia orang mati, roh santet sihat, tolong tumbuh mudah-mudah roh dan kerajaan maut, roh malaikat juga maut, segala penyakit apapun termasuk COVID-19, varian apapun dipatahkan kuasa dengan roh Allah Yesus Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa-Mu pada Tuhan pada malam ini, urapi hamba yang menyampaikan, urapi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan, urapan Roh Kudus bagi Guru Agung dengan remah pada malam hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami amin. Ya, kita akan membahas tentang pembelahan Laut Merah. Di dalam Keluaran 14 ayat 21 dan 2, Tuhan membelah air Laut Merah dan bangsa Israel melewati tanah yang kering. Kita baca ya, Keluaran 14 21-22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Jadi air sebagai tembok ya. Beberapa orang berkata bahwa bangsa Israel bisa menyeberangi Laut Merah karena airnya sangat dangkal. Namun dibutuhkan suatu mukjizat yang lebih besar daripada air laut yang terbelah untuk dapat menenggelamkan seluruh tentara Mesir, termasuk kuda-kuda mereka dalam sebuah kolam kecil. Jadi nggak mungkinlah air laut terbelah Laut Merah itu dangkal. Kalau dangkal, ya orang Mesir dan tentara-tentaranya Firaun itu langsung balik lagi ke tanah mereka. Tapi ini kan ceritanya ditenggelamkan. Kalau tenggelamkan kan berarti airnya lebih dari tingginya mereka ya, dari kepala mereka, bahkan lebih dari itu sampai kereta-keretanya ditenggelamkan. Jadi ini membuktikan bahwa ada jalan ya. Ketika kita melihat tidak ada jalan, Tuhan membuka jalan dengan membelah Laut Merah. Dan di sini adalah bangsa Israel pertama kali menikmati terbelahnya Laut Merah ya, sehingga di kiri kanannya seperti tembok bagi mereka ya. Jadi seperti jalan-jalan di SeaWorld ya. Kita lihat bahwa bangsa Israel menikmati sekali jalan tanah kering pada waktu pembelahan Laut Merah ya. Jadi air laut tidak menimpa mereka. Ini artinya apa? Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ya, yang ditolong Tuhan pasti tidak binasa. Pasti tidak binasa. Coba perhatikan ya, kalau kita renungi dalam-dalam, penyelamatan Tuhan itu sangat ajaib loh. Kasih setianya Tuhan tuh luar biasa, berlimpah-limpah sama kita. Kalau saya bayangin ya, harusnya mereka tuh dikejar tentara Firaun tuh bisa aja dibunuh ya. Nah, tentara Firaun kan dengan tentara-tentaranya kan, dengan pasukan berkuda kan bisa aja. Tapi Tuhan menunjukkan kemuliaan-Nya atas tentara Firaun. Ya, dia juga menunjukkan kemuliaan-Nya bersama bangsa Israel. Tapi menunjukkan kemuliaan-Nya tentara Firaun itu untuk membuktikan bahwa dia Tuhan ya, dan dia sangat benar-benar serius ya untuk bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Dan bangsa Mesir tidak boleh membatalkan begitu aja ya apa yang menjadi sudah keputusannya yang mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tiba-tiba dikejar kembali ya. Kalau saya bayangkan luar biasa ya Tuhan yang menyelamatkan manusia bangsa Israel ini. Inilah janji Tuhan yang besar ya kepada kita anak-anaknya. Bagaimanapun juga kalau kita mengalami adanya suatu permasalahan, Tuhan akan dibelah ya. Siapapun orang yang berusaha mereka-rekakan kita yang jahat, Tuhan akan belah jadi kebaikan buat kita, malah jadi berkat ya. Siapapun itu yang merencanakan yang terjelek ya, atau rencana untuk mematikan kita dengan cara santet, sihir, tenung, tumbal atau apapun, dibelah sama Tuhan. Kuasanya tidak berlaku. Artinya kuasa-kuasa jahat tidak berlaku atas hidup kita ya.
itu bukti kasih setia, kasih sayang Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah-limpah, anugerah Tuhan melimpah-limpah ya. Jadi apapun permasalahan di depan kita, jalan buntu, Tuhan akan belah ya. Yang buntu itu dibelah menjadi jalan, karena Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kami percaya Tuhan di depan kami walaupun jalan itu tidak ada lagi, kami percaya Engkau membelah dan menjadi jalan kembali, sehingga kami berjalan bersama Roh Kudus, tidak ada jalan buntu dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus membelah jalan-jalan di depan kami yang buntu, segala pesan-pesan yang buntu, segala kuasa-kuasa gelap dibelah kuasanya dan tidak berlaku atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami tidur nyenyak, bangunkan besok pagi jam 4 jam 5 untuk disegarkan untuk anak saat teduh. Darah anak pembala dari Yesus mengalir dalam tidur kami yang nyenyak. Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur nyenyak kami. Roh kematian, roh dunia, roh mati, roh mimpi buruk, roh mimpi kotor, mimpi kuasa gelap, mimpi dihancurkan atau dimatikan, mimpi santet guna-guna dipatahkan kuasanya dengan roh malah dari Yesus Kristus Tuhan. Kuduskan hati kami, pikiran kami, pikiran perbuatan kami dengan roh malah Yesus Tuhan, dari segala noda dan dosa dan keragingan, hawa nafsu, keduniawian dikuduskan, disucikan, kuduskan karena Allah Yesus Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya, amin. Demikian, besok kita sambung lagi tentang bencana atas orang Mesir ketika pembelahan Laut Merah. Tuhan Yesus berkati, shalom.